Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pengumuman pertama minggu depan UTS. Pak, baru segitu nggak apa-apa, kita cepat-cepat aja. Yang penting materinya sudah. Setelah itu biar kalian punya waktu agak panjang untuk nyiapin sesi penampilannya. Baik, jadi hari ini kita akan selesaikan masalah surat gugatan. Baik, pekan kemarin saya minta surat gugatannya coba dicek-cek kembali ya, dibentuk dalam, setelah diperbaiki surat kuasanya, diperbaiki isinya dan disalin ke Word. Oke, permainan akan kita mulai kembali. Permainannya adalah bagi yang belum bagi yang salah silahkan dikerjakan dan diperbaiki di luar. Surat gugatan kan ya? Atau masih surat kuasa? Gugatannya sudah kan? Nah, di bawah tuh dibuat. Oke. Baik. Siapa yang merasa bagus? Oke. Siapa? Kalian bikin orang kaget aja. Siapa yang mau maju? Ada yang mau maju? Nggak ada. Kalau nggak ada saya acak nih soalnya. Saya banyak yang. Jangan tunjuk orang, tunjuk sendiri aja. Ya, monggo maju di sini. Silakan duduk di situ di kursi panas. Silakan. Oke, atas nama siapa, Mas? Al-Wadudin. Oke. Banyak kali ya. 1, 2, 3, 4. Mana yang mana? Terakhir ya. Surat gugatan 2 nih. Oke. Yang lain tolong perhatikan dengan seksama, karena kalau salahnya sama berarti silahkan diperbaiki. Udah yakin salah? Ya, bentar ya. Kemarin disepakati perkaranya perbuatan melawan hukum, pengadilannya Bekasi ya. Oke. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Al-Wadudin berkantor bla 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 bla, berikan surat untuk tertanggal. Oke, bertindak untuk dan atas klien kami. Nah, oke, dari sini sudah kelihatan salah. Oke, apa itu yang salah? Jadi di sini tuh harusnya langsung untuk atas nama. Nah, langsung kliennya tuh bukan Butuh Selalu, tapi PT Selalu Jaya. Kebetulan saja yang berhak mewakili PT Selalu Jaya itu Butuh Selalu. Jadi kliennya itu bukan orang, tapi PT langsung. Jadi kepentingan untuk dan atas nama langsung ini. Atau nama PT Selalu Jaya. Berarti ini nggak ada nih. Oke, berkedudukan, mengajukan gugatan melawan, ini 1, ini 2. Oke, kita bahwa pada tanggal bla 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 PT Selalu Jaya memperoleh. Nah, gini, di sini jangan lagi menggunakan Selalu Jaya, bukan lagi pakai nama ini. Kenapa? Kan sudah saudara tulis ini. Yang selanjutnya disebut apa?
penggugat. Ini kan saudara yang nulis nih. Berarti di sini tak ada lagi muncul nama ini. Tapi ini penggugat. Ya. Penggugat memperoleh dari tergugat satu. Tuh. Oke. Ini jadi ini kan ada ceritanya nih. Oke. Cerita ini saudara bikin saudara buat agar mudah dibaca. Gimana caranya? Ya jangan dikopas ceritanya ini. Bahwa pada tanggal saya penggugat akan fasilitas kredit, iya kan? Nah nih, lalu nomor 2 bikin itu bahwa atas bla 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 atas perjanjian ini ada jaminannya, nih, oke, bahwa penggugat telah memenuhi pembayaran sesuai kredit sejak tanggal, nah tuh. Bahwa sesuai ketentuan kredit penggugat setelah itu kewajiban untuk memberikan jaminan berupa mengembalikan. Nah ini tolong diperhatikan seksama. Ini banyak dari di mana aja nih dibikin. Bahwa PT Kaya ini kan berarti bahwa tergugat satu telah lalai. Kalau lalai memenuhi kewajiban, ini namanya wan prestasi. Kalau gugatannya mau wan prestasi, tulisannya begini. Nah gitu. Ya kan? Bahwa lalu gimana Pak? Bahwa tergugat satu, ya kan ini PT tergugat itu berkewajiban untuk mengembalikannya. Bahwa penggugat telah mengajukan permintaan pengembalian, namun PT tergugat satu tidak mengembalikan. Nah, lalu setelah upaya itu lalu ya ini kan ceritanya nih, cerita yang ada di itu, jangan begini bahasanya. Caranya bahasanya bagaimana? Bahwa misalnya nih bebas saja kata-kata, yang penting ceritanya itu betul, bahwa ternyata telah diketahui baru diketahui bahwa T1 dan T2 melakukan apa dia perjanjian kredit ya tanpa perjanjian gadai ya di situ, tanpa izin sepengetahuan dan izin dari P, kan gitu. Nih, lalu kita cerita faktanya nih ada di sini. Jadi bahwa dia setelah meminta tidak dikembalikan. Ternyata kenapa dia dikembalikan? Ternyata bahwa diketahui T1 dan T2 melakukan bla 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 bla. Ini kan fakta bahwa perbuatan 6.7 ini ya, yang nih. Jadi yang kalau ini berarti yang salah cuma copot. Oke. Kalau kayak gini yang salah ya PT Kaya Dana aja, kan yang salah 2 PT Raja Gadai di situ. Bahwa berarti misalnya ini dihapus saja. Berarti bahwa di sini ini yang penting saudara harus ada dalam semua surat gugatan saudara. Apa itu? Declare itu apa bahasa Indonesianya? Nyataan apa? Kalau dia PMH, dia PMH. Kalau dia wan prestasi. Kalau dia misalnya bahwa perbuatan itu nama jelas bahwa kalau ada perceraian telah terjadi pertengkaran terus menerus ya kan, ini itu kan syarat cerai, harus memenuhi syarat cerai. Bahwa telah terbukti melakukan apa, misalnya pemalsuan
Nanti PMH juga pemalsuan. Setelah terbukti apa namanya nanti dalam perkara-perkara tertentu misalnya melakukan apa yang paling banyak kan ini ya PMH itu. Jadi harus declare. Jadi setelah fakta biasanya boleh ditambah nanti ada pasal-pasal tentang PMH boleh, tapi di sini langsung boleh. Saya kasih contoh lah ya. Kita kasih contoh saja, cari aja contoh kejahatan PMH. Kita cari apakah dia ini kan ini masukkan pasalnya. Nah, bahwa karena perbuatan menguasai objek tanah sekitar itu tersebut adalah PMH. Jadi faktanya ada di atas, lalu ini ada konklusi bahwa apa yang dilakukan di atas itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, ini harus ada konklusi. Nah, inilah. Maka batas pantas dihukum. Nah, lalu kalau saudara menyatakan ada kerugian, buat ada, kalau ya tulisan saudara ada menyatakan kerugian dan minta ganti rugi, harus dirinci kayak gini. Ada rinciannya. Bla 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 rinciannya. Oke? Nah, berarti kan ini, ada nggak minta ganti rugi? Nah ini ganti rugi muncul. Ini muncul ganti rugi tapi nggak ada cerita. Jadi apapun yang ada di sini harus muncul di atas deposita. Oke. Mengabulkan gugatan. Oke, menyatakan tergugat berapa, Mas? Sini nggak jelas tergugat berapa. Nggak perlu ada ini lagi, nggak perlu ada kata-kata orang itu, sebut aja dia tergugat satu apa tergugat atau para tergugat. Kondisinya kan di sini tergugat satu dan tergugat dua sama-sama melakukan satu perbuatan melawan hukum ini kan, perbuatan melawan hukumnya di poin 7 ini. Maka di sini kan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ini nggak usah, detailnya nggak usah. Memerintahkan tergugat berapa nih? Tergugat satu atau tergugat dua atau para tergugat untuk mengembalikan. Ini tidak usah. Menghukum kalau ada ganti rugi di sini nggak ada cerita ganti rugi dan tulis nih kayak gini contoh yang tadi saya kasih lihat. Nah, bahwa dikarenakan perbuatan dilakukan oleh tergugat tersebut adalah mengatur perbuatan hukum menyebabkan kerugian tidak dapat memenuhi, maka sepantasnya kalau tergugat dihukum untuk membayar kerugian. Nah gini kan di sini dia minta nih nanti ujungnya yang ditulis di sini hanya angkanya, angka totalnya. Nah, tapi dirinci ada di atas. Tuh. Ya, berarti masih ada yang tidak bisa. Sebentar, ini pengadilan mana? Bekasi ya? Bekasi kan? Bisa di sini aja. Tuh ya. Nah gitu, jadi karena belum betul, jadi silahkan diperbaiki. Ini catat yang perbaikannya. Yang lain juga, yang lain salahnya sama, maka sama permainannya silahkan keluar. Nanti masuk lagi yang sudah diperbaiki. Silahkan. Sebelum ini ada yang ditanyakan nih, ada yang saya koreksi. Bisa dilihat Pak, tapi itu yang ya. Tergugatnya harus berapa nih? Tergugat yang mana yang salah? PMH. Oke. Lalu tergugat mana ini? Oke. Tergugat mana juga ini? Ganti rugi udah betul. Ini udah betul ganti rugi boleh, tapi di sini ada di atas ya. Harus cerita. Oke, dilihat kembali punya saudara, kalau masih mirip-mirip itu berarti salahnya sama, silahkan diperbaiki dulu. Oke, karena aturannya keluar, maka saya ingin lihat siapa yang masih betul. Silahkan yang masih salah, silahkan di luar. Boleh di ruang sebelah, boleh di. Kalau sudah, silahkan masuk lagi. Mari kita lihat siapa yang masih pede betul. Yakin betul?
Ya, silakan duduk dulu. Ya. Ya, nanti duduk dulu, duduk. Sabar, satu-satu. Oke. Oke, atas nama siapa? Miranda. Banyak kali. Mari kita lihat apakah keyakinan sama dengan kenyataan. Oke. Ini 1 Oktober, ini 10 Oktober. Oke. Ini buat apa nih? Ini apa nih? Nggak usah ada ini ya. Nggak usah ada. Ini suratnya nggak usah pakai nomor surat. Boleh aja sih, tapi sebenarnya nggak lazim. Oke, ini sama nih, salah nih, nggak boleh ada ini, harus langsung atas nama, untuk tindak, untuk, dan atas nama, langsung PT Selalu Jaya, nggak boleh ada ini. Oke, tergugat 1, tergugat 2. Sebagai berikut, hal tentang yang dapatnya sebesar. Ya. Hah? Apa? Ya, gini boleh lah gitu ya. Jadi pisah nih, jamin itu. Untuk menjamin itu silakan. Oke, sekat. Jadi menjamin terus cara mengasur bulan. Oke, ya dirinci. Dia telah berhasil. Nih, Bahasa Indonesia meminta pengembalian. Nah, ini ya, pengembalian. Ternyata dapat mengembalikan itu, bahwa juga telah melakukan perjanjian. Langsung perjanjiannya bukan oleh, dengan, kan pihak 1 pihak 2, berarti telah melakukan perjanjian dengan, ya langsung aja nih. Perjanjian, melakukan perjanjian antara tergugat 1 dan tergugat 2 berupa perjanjian gadai terhadap sertifikat ini tanpa seizin penggugat, gitu ya. Di bahasanya yang nggak mudah saja. Jadi biar nampak bahwa yang melakukan itu ada 2, tergugat 1 dan tergugat 2, dan dua-duanya melakukan bersama, sehingga kesalahan itu ada kesalahan 2 pihak ini. Ya, bahwa berdasarkan poin 7, tindakan tergugat 1 dan tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa penggugat merasa dirugikan materi sejumlah tindakan berupa kerugian kerugian nih. Bahwa karena timbul perkara maka semata segala 1 dihukum untuk membayar biaya perkara. Ya, siapa sini yang salah tadi di atas ini ya, malah ini yang salah. Ya. Ini isinya udah bagus ya. Saya mirip-mirip yang kelas pagi tadi ya. Berarti kan contekannya sama. Sudah bisa ditahu. Ya, dan dikira saya udah paham. Iya. Itu pun masih ada salahnya. Udah nyontek dia ada salah. Tapi saya baru baca dia. Di sini ada rumah sewa ya. Pada di sini tuh sebentar ya. Oh iya sih, nggak ada janjiannya, nggak apa-apa deh. 5 di sini ngarang aja nggak apa-apa, nggak ada di situ. Oke, untuk seluruhnya ada perbuatan melawan hukum tergugat untuk mengembalikan sertifikat. Ya, seluruhnya. Oke, gitu. Ini yang salah di atasnya sini ya. Ya, silakan keluar dulu ya. Ya,
saya salahnya sudah tahu, Ya, ya. tapi saya benerin, saya upload lagi. Ya, silakan. Saya mau Boleh, boleh. Ya. Atas nama siapa? Siapa? Muhammad Miftah. Ini. Ini. Ini yang terbaru lagi. Yang ini. Ada lagi kan? Coba saya refresh dulu. Ini. Ini kan? Mana? Berarti bukan. Yang sebelahnya ya. Itu salah klik malah masuk. Bentar. Bentar ya. Ini tanggal berapa? Ini gugatannya. Surat kuasanya berapa? Tanggal berapa? Jadi apakah mungkin ada gugatan sebelum ada surat kuasanya? Hah? Ya kan? Dikira nggak penting, tanggalnya penting. Di video saya sudah sampaikan kalau saudara tonton kan bahwa sudah kan penting untuk mengecek bahwa surat gugatan itu harus lebih mudah dibanding tanggalnya, harus lebih mudah dibanding surat kuasanya. Nah, kayak gini langsung ditolak nih. Kenapa tanggalnya salah? Mau dalamnya bener? Ya entar, sabar ya. Bertentangan ini kita bertindak untuk atas nama serta mewakili PTK sebagai penggugat. Nah, yang dia digugat itu bukan orangnya. Yang digugat itu PT-nya. Ini. Kalau ini saudara gugat orang, bukan badan hukum. Nih kayak gini langsung. Ini yang bawah lah, mirip yang di bawah. Ya. Jadi yang digugat adalah PT Bank Kayadana. Oke. Bahwa pada tanggal ini, tadi saya tunjukkan salahnya ya berarti. Oke. Jadi salah juga tanggal ya, ini tanggalnya. Itu kan ini mirip ya. Perjanjian harus memberikan bulan bahwa perdagangan saya telah berhasil mencapai. Nah, utangnya ini lebih jelas kepada siapa? Utangnya kepada. Nah, kuasa melunas utangnya memiliki pembelian sertifikat ya. Tidak berikan. Oke, melakukan. Ternyata telah nih kan sama nih kayak tadi nih. Kan format sama nih kalian sama si itu tadi. Sama salahnya ya. Tadi bahasanya tidak begini. Ya. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tanpa seizin penggugat telah melakukan perjanjian jaminan gadai terhadap ini gitu ya. Jadi langsung di sini tuh dan tergugat 2 yang melakukan perjanjian itu. Oke, juga telah melakukan PMH memulihkan hak. Oke, itu ya tadi salahnya di sana ya. Tuh ya. Ya sudah ya, silakan diperbaiki. Ya. Tanggal dan ini nih.
Ini salah fatal nih. Ini tolak sudah pasti. Ini penting. Ini juga ya, yang di sini tadi kata-katanya dirubah nih. Di sini. Poin 7 nih. Ya. Oke, ada lagi yang merasa benar? Nggak ada file. Mana filenya? Nggak ada. Lain? Mana Mbak? Mas? Yuk maju. Ya, maju sini. Maju sini. Terus sama siapa? Saya ada satu salah. Ya sudah, baiki dulu. Keluar dulu sana. Mana Mas? Maju sini. Siapa? Muhammad. Gimana? Fat. Oke, Fatur Rahmat. Oh, banyak kali. Surat kuasanya mana? Ini. Tuh, sama nih, 6 Oktober. Nih? Jauh kali. Ya, itu. Jadi hakim itu akan ngecek gitu, salah satunya surat kuasa khusus. Nih, Fatur Rahman itu kantor bertindak untuk atas nama PT. Oke, unggat. Nah, ini salah, sama kayak tadi. Nggak boleh. Langsung PT Bank Kaya Dana. Sama kayak gini loh. Yang bawah betul, ngapain di atas salah? Ya. Unggat, kata itu. Oke, menjaminkan itu. Oke, saya begitu. Oke. Biasa melunasi. Kalau ini tergugat apa? Mana tergugat? Oh nggak boleh, ini tergugat 2, ini tergugat 1, ini tergugat 2, nggak boleh gini. Nih, berarti salah jelas nih di bawahnya. Tergugat, ini tergugat 1 gitu ya, jadi jelas. Kenapa dibilang dia sebagai tergugat? Karena ini di sini bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perjanjian. Yang melakukan bersama kan? Nah, bersama melakukan satu perjanjian gadai tanpa atas sertifikat ini tanpa seizin penggugat. Nah, perbuatan pada poin 7 inilah kok tergugat dan tergugat kalau dia melakukan sama-sama namanya tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau dibilang para tergugat betul aja. Boleh kalau parah, tapi kan di sini harus tulis tergugat 2. Terus ditambahi selanjutnya jika disebut tergugat 1 dan tergugat 2 maka disebut sebagai para tergugat. Dirinci dulu di atas ini. Oke. 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 Ya, salahnya di sini ya, ini salah. Mengganti, menghukum siapa nih? Menghukum sebentar, menghukum tergugat 1 kan untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian. Oke, tuh. Itu Mas, salahnya ya. Silahkan keluar dulu. Ya, cepat. Aduh. Sudah? Yakin betul sudah?
Dibaca dulu. Sudah yakin betul. Nanti ketemu tipe lagi, Pak. Bapak bilang buka atasnya aja. Nah, yakin nih? Yakin, Pak? Bentar lah. Oh, banyak kali. Yang mana? Yang ini terakhir. Coba ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul kan, Pak? Saya tahu tadi kamu apa. Dan atas nama PT salahnya tadi apa? Salahnya tadi itu sebenarnya ini kan, Pak, namanya dulu selalu. Oke, salahnya harus. Ini ngapain lagi ada nama sebagai direktur? Memang PT Saldo ini direktur. Oh ya, salah, Pak, salah. Oh, Pak, oh, Pak. Terakhir, Pak, terakhir. Ada. Oh, ini surat kuasa ya? ini direktur. Jadi apa lagi? Ini yang saya minta dirubahin tadi. Ini bahwa diketahui bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan. Kayak gini jadinya. Dan sini. Ini tidak dalam sebulan. Nah, ini rinciannya nanti ya, langsung aja, jangan total. Berarti sebulan doang nih ya yang ditagih, nggak ada berikutnya nih. Ini harus rinci tagihannya, nggak usah ditambahin. Tipenya banyak banget nih. Tuh ya. Jadi dirubah yang sini tadi sama dirubah di atas tadi. Nah, tuh keluar lagi. Keluar dulu. Out. Ya. Silakan. Ini Mas, ini Mas. Hah? Salah juga ya. Ayo. Udah belum? Enggak ada. Saya mau keluar cuman istri saya. Ada. Bapak yang poin tadi itu Pak, paling bawah itu apa aja itu? Yang mana? Yang sebulan itu, Pak. Dihapus nih. Oh, langsung aja, Pak. Ya. Atas nama siapa? Siapa? Sini Mas, yang dekat sini. Ade ini. Nih. Ya. Kemana nih? Banyak banget ini terakhir. Ganti terus.
18 Oktober 2015 gugatannya. Oke, Oktober 2015. Oke. Bertindak untuk dan atas nama. Oke. Gugatan. Ngapain ada jabatannya, Mas? Hah? Kenapa ada jabatannya? Hah? Oke. Nah, oke, yang tadi ya sudah ngikuti dia tanpa sih. Oke. Tinggal itu aja Mas yang di atas salah. Nah, dibagi sudah. Nah, Sudah, Pak. udah ngikut yang tadi pagi masih sama. Lupa, Pak. Mana nih yang lain lagi? Ayo, oi. Udah yang betul di-share ke temannya, nanti kelihatan kan betul semua kan. Dah. Duh, kok hilang pula. Ah, tunggu dulu satu gantian. Siapa? Silakan duduk. Kursi panas. Oke, dicek dulu. Sudah. Siapa? Siapa?
Rah, rah. Nih, mana? Berkali-kali dia. Ini apa nih? Alat kuasa ya. Oke, Rahmawati. Ini Bekasi, itu gugatan melawan hukum. Nama PT Satu Jaya, alamat ini selanjutnya diberi penggugat. PT Bangkaya Dana ya, sebagai tergugat 1, sebagai tergugat 2. Oke. Saya telah melakukan tentangnya. Pertanyaannya, nah ini kan tadi saya sudah bilang, jangan ada kata-katanya lalai melaksanakan kewajibannya. Ini adalah bahasa wan prestasi. Sebutkan di sini dulu bahwa penggugat minta, nah, itu penggugat kan minta nih, P meminta dikembalikan. Ya, namun P tidak kan tidak dia. Tidak mengembalikan. Tidak dapat kembalikan. Oke. Bahwa diketahui bahwa ya setelah itu. Nah, di sini dibikin, nggak usah nih, ini ya. Ini gini aja nih. Bahwa mana perbuatan yang melawan hukumnya mana? Nah, di sini ditulis dulu bahwa ternyata tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perbuatan. Tulis di sini, ya kan? Ini bahwa tergugat 1 telah melakukan telah melakukan apa? Faktanya telah melakukan perjanjian jaminan gadai atas sertifikat ini, kan gitu. Jadi ditulis dulu bahwa telah melakukan. Nih, baru setelah itu bahwa perbuatan yang dilakukan. Nah, ini kan sini cerita fakta perjanjian gadai. Baru yang sini bahwa apa yang dilakukan, biasanya saya kasih nomor di sini karena gampang ngasih, sebaiknya ini nomor, karena apa yang bahwa yang dibuat bahwa yang dilakukan para tergugat pada poin, atau para tergugat atau tergugat 1 dan tergugat 2 pada poin nih kan, biar gampang merujuknya. Itu merupakan perbuatan melawan hukum. Tuh. Setelah itu bahwa akibat ini dia suatu perbuatan hukum tersebut bukan akibatnya tapi perbuatannya. Itu ya. Jadi sini bukan begitu. Bahwa dirugikan. Jadi bukan akibatnya, tapi perbuatan yang dilakukan. Apa perbuatan yang melakukan perjanjian gadai tanpa seizin, ya kan? Tanpa seizin dari penggugat, sebagai pemilik sertifikat itu. Oke, baru setelah itu dia tuliskan ini. Ini enggak usah ada perbulan. Ya, ini dihapus. Contekannya kan sama. Ini copos yang sini, ya. Nah, di sini muncul. Kenapa di sini 1 dan 2 di atas 1? Ya 1. Itu kayaknya sama, konsisten. Kalau di sini gede semua ya, tergugat 1 dan tergugat 2.
Maka perbuatan adalah perbuatan melawan hukum. Menuntut ganti menghukum saja. Jadi jangan menuntut. Jadi menghukum tergugat satu untuk membayar ganti rugi sebesar oke gitu ya. Ini tergugatnya dibaikin. Gitu. Silahkan diperbaiki lagi. Ya, monggo maju sini. Siapa tadi namanya? Fathur Rahfat. Nah, ini ya. Udah, 2024 ya. Ada salahnya apa aja? Tanggal dan PT. Apa lagi? Tergugat. Ya, pakainya tergugat ya, tergugat. Mana ini tergugat satu semua? Ketahui bahwa tergugat satu dan tergugat dua telah melakukan. Ini apa yang tergugat satu lagi? Yang tergugat dua, ya kan? Ini dihapus nih, apa? Nah, ini dihapus. Bahwa diketahui bahwa tergugat satu dan tergugat dua telah melakukan perjanjian gadait, bla 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 tanpa seizin penggugat. Bahwa kan sini para tergugat kan? Jadi tergugat dua, jadi 31 dan tergugat dua. Oh, itu ya. Ini tindakannya juga bukan 31, tindakan para tergugat, kan? Para tergugat. Oke, gitu ya. Diperbaiki dulu. Aduh. Asik banget ya. Sampai bisa. Mana lagi? Sudah ada yang betul nih, seru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya Pak. Oke, saya perlihatkan lagi ya. Bentar ya. Nah, ini nih kan bahasa. Oke, percobaan keberapa ini? Coba Mas, ke depan Mas. Atas nama Miftah. Oke. Revisi Pak. Nih ya. Ya. Udah betul nih. Ya, ada revisi.
Oke. Apa? Kok langsung salah? Apa yang salah? Ngulung. Apa mas yang salah? Hah? Mana? Menemukan kesalahan sendiri menyerahkan apa pak? Menyerahkan pak salah pak? Mana yang salah? Nomor 2 Pak. Apa? Yang juga telah menyerahkan jaminan beberapa tentang Terus? itu tadi kan salah tuh ya. Ya, dibaiki lagi kalau udah tahu salah kan nanti diperbaiki. Ini menyerahkan ke siapa juga tidak jelas ya kan? Ya, betul kan? Oke, minta pengembalian, tidak mengembalikan. Ini bukan begini bahasanya. Olehnya apa? Kan jelas nih. Di sini aja mas. Dan, nah gini. Perjanjian yang gadai bahwa baru diketahui oleh penggugat. Oh ternyata bla 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 bla, ternyata tergugat satu itu telah melakukan perjanjian tanpa seizin penggugat. Berdasarkan poin 7 itu kan perbuatan non hukum, penggugat merasa dirugikan. Tindakannya tindakan tergugat 1 apa tindakan tergugat 1 dan tergugat 2? Nah, dua-duanya ya, kurang nih. Itu maka soalnya 3 saya dihukum. SPPMH memerintahkan untuk membalikan. Ini bukan menuntut ganti rugi mas, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2, menghukum ya T1 dan 2 untuk membayar ini ya 1 dan 2 baik ganti rugi bla 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 ya, dibaiki ya. Ini kan penghukum sama kayak di bawahnya, sama terhukum untuk membayar ya kan, tinggal saya kopas ini sih. Tuh mas ya, diperbaiki dulu sebentar di sini mas. Oke itu mas ya, dibaiki dulu. Silakan. Mas, kursi panasnya mas, geser dulu mas. Ya, sama siapa? Kristina. Gimana? K kalau C? Pakai C apa? C. Advena ini ya. Mana nih? Yang paling terbaru. Ini kayaknya ya. Ini. Tuh ya. Surat kuasanya mana ini? Salah. Nah, inilah. Direkturnya jabatannya siapa? Mana? Enggak. Bertindak untuk nama PT selaku direktur utama. Yang direktur utama siapa ini? Siapa ini? Yang dua tempat itu Pak. Kuasa. Terus mana? Direktur siapa nih? Jadi ini harusnya tidak ada, dihapus.
Tidak ada di sini. Langsung saja nih dihapus begitu. Itu aja yang berkedudukan, ya kan? Gitu. Ngapain ada direktur lagi? Itu kan. Ini PT Kaya Dana 3132. Oke. Mana nih file? Fontnya lari-lari nih sini. Gimana nggak nggak lari-lari ke sini nih tulisannya. Telah berhasil melunasi hutangnya, pengembalian, tidak dapat mengembalikan. Nih sama nih yang lain nih, contekannya salah ya. Ini digeser ke sini Mbak, bahwa baru diketahui dan oke, gitu Mbak, yang bagus kata. Ya, nih poin 7 tuh tadi. Nah, tindakan akan tergugat 1 dan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Nih, tindakan tergugat 1 apa tergugat 1 dan 2? Yang ini nih, yang saya warnain nih, saya blok nih. Dirugikan, penggugat merasa dirugikan oleh tindakan tergugat 1. Tindakan tergugat 1 atau tindakan tergugat 1 dan 2? Doang. Berarti yang salah tergugat 1 doang. Nah, itu kan berarti di sini harusnya ditambahin. Tambahin. Oh. Ini dihapus aja nih, contekan kan salah nih. Menuntut ganti rugi sama nih, contekannya salah nih. Menghukum untuk membayar gini tuh. Nah, gini kata-kata yang bagus. Nah, menghukum tergugat 1 dengan untuk membayar ganti rugi. Gitu. Itu Mbak, diperbaiki dulu, silahkan keluar dulu. Ya, jadi ini ya, tadi ini poin nomor 4 yang dibaiki tadi. Ini. Tuh. Yang sama ini tadi dihapus. Nah, tuh dibaikin. Ya. Oh, ini juga sudah pasti. Udah cobaan berapa Mas? Siapa? Wah. Pantang menyerah, coba terus tuh sampai banyak tuh filenya banyak banget. Oke, apa tadi yang salah? Hukum sini tadi menghukum ganti rugi. Menghukum para penggugat untuk membayar ganti rugi. Ini loh kata-katanya. Berarti harus ada yang kelima lagi Mas. Salah nih. Menghukum, siapa yang hukum? Para tergugat. Untuk apa? Untuk membayar ganti rugi. Bayar apa? Ganti rugi. Jadi tambahin kata-kata di sini ya. Apalagi tadi? Ini dihapus nih, enggak usah nih. Nih, contekannya salah nih. Nah, ini sudah betul ya, para tergugat. Para tergugat. Ya, sebut para tergugat. Nah, itu tinggal tuh yang bawah. Bagi lagi. Sudah, yang lain sudah 5 kali tuh dia. Ini baru upload. Ayo. Saya juga pakai Pak. SHM ini tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat
Berikutnya apa coba? Ya, mana? Ya dulu lah Pak. Ayo, Jabal, apa? Dari tadi baru ngupload. Gini masih salah lagi. Ah. Itu Pak. Ya, Surat kuasa yang saya lampirkan di surat gugatan. ada. Oke. Penggugat bayar kaya dana tegak 1 bayar tegak 2 ke apa mengansur itu apa? Mengansur. Udah juga itu, ada aja ketemu bapak salah ya itu. Ini ya, kata ini loh diulang, jangan pakai kata lalai. Ganti saja nih, hapus ini. Jangan pakai kata ini. Hah? Yang lalai ini jangan nih. Penggugat 1 bahwa setelah lunas, penggugat 1 penggugat meminta dikembalikan, tapi penggugat 1 tidak dapat kembalikan. Nah ini tadi sudah nih, contoh yang lain sudah dikasih contoh nih ya. Ini jangan begini, kesalkan apalagi kalian pegat, namun ternyata baru diketahui bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perjanjian gadai terhadap sertifikat ini tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat. Bahwa tergugat apa yang dilakukan perbuat itu, nah ini jangan melakukan. Jadi ini dibalik, jangan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan. Faktanya dulu dibuat. Ini kan jadi ini faktanya dulu ditulis, baru disebut bahwa hukum. Bukan karena, jadi jangan ada perbuatan melawan hukum gitu. Jadi dia melakukan dulu. Ini nyambung di sini kan. Namun siapa? Tergugat 1 dan tergugat 2 ternyata melakukan perjanjian itu. Kerugian. Ini tidak boleh langsung ada angka begini sebenarnya. Tidak, biasanya dikabulkan. Yang bagus ini dirinci. Saya sudah kasih contoh di kelas pagi tadi, misalnya ya. Contoh gini. Gugatan contoh. Ini ada contohnya. Yang kalau itu harus dirinci begini, kalau mau dikabulkan.
Ini rinciannya apa? Boleh seperti ini, boleh yang lain, bebas saja. Pakainya rinciannya ada. Oke, contoh nih ya, contoh. Ini contoh yang dirinci. Oke. Yang tadi seperti yang saudara tulis tadi gini, boleh, tapi hakul yakin 100% ini nggak akan dikabulkan. Karena kerugiannya tidak dijelaskan kerugiannya seperti apa. Oke. Boleh, tapi itu tidak dikabulkan. Nah, ini dia masukkan sita. Oke, masukkan sita. Di sini harus muncul lah. Oke. Menyatakan ini doang salah, Mas. Menyatakan sah dan berharga. Sah dan berharga. Oke. Oke, gitu ya. Jadi ini ditambah menyatakan sah dan berharga. Tuh, Mas, jadi banyak. Tuh catatan tadi. Silahkan dibagi. Ada lagi? Apa tadi salahnya? Yang bawahnya itu Pak. Dah dibagi. Ya sudahlah kalau udah dibagi. Dah kan? Revisi ketiga kalinya tuh Pak. Saya harus. Banyak kali. Ya. Nih, revisi 3. Apa tadi yang salah? Bagian mana tadi yang salah? Bawah itu. Nomor 2. Ya. Oke, terus apa lagi tadi? Nih ya. Oke. Ini masih salah nih. Yang salah tergugat 1 atau tergugat 2? Berdua tadi Pak. Yang ini lah ini. Nah, ini nomor 2. Yang nomor 2. Iya, udah dibaikin. Yang ini agar tindakan yang merugikan tuh tindakan pergugat 1 atau tindakan tergugat 1 dan 2? 2 Pak. Terus ini? Ya. Berarti ada revisi keempat. Siapa aja gitu Pak tadi? Nah, menuntut ganti rugi ini bukannya tadi saya sudah rubah, menghukum. Nih, menghukum tergugat ini kayak di bawah nih, untuk membayar ganti rugi. Menuntut, menghukum tergugat 1 dan tergugat membayar ganti rugi. Ini poin 5-nya mana hilang? Nah, itu revisi 4. Ayo Mas, silakan. Tunggu di luar Mas. Ayo Mas. Fatur, tadi apa? Salah lagi. Revisi berapa nih? 5. Kok saya klik orangnya. Nih. Nih, 5 ya. Wah, mantap nih. Kalau masih salah lagi, ulang dia nih. Tadi apa yang masalahnya Mas? Iya. Sini ya. Ini tadi ya. Ini kan? Hah? Yang? Oke, menghukum. Oke, dah lah, cukuplah itu. Dah. Apalagi Mas? Apa tadi salahnya? Yang mana nih? Ini. Aduh. Apalagi Mbak? Yang salah Mbak? Tadi sini ya? Terus? Terus yang poin 7. 7. Oke. Ini. Itu yang Ini tadi. Ini ya. Ya, itu juga. Primernya yang nomor 4. Menghukum tergugat dan tergugat ganti rugi. Menghukum tergugat 1 dan tergugat
untuk membayar ganti rugi. Baiki lagi Mbak. Ya, menghukum ganti rugi apa bedanya? Menghukum tergugat ganti rugi maksudnya apa? Menghukum tergugat satu tingkat untuk membayar ganti rugi. Iyalah, kan tidak jelas segini. Ini bahasa apa ini? Ya Mbak, dibaiki lagi Mbak. Ini dihapus Mbak, dalam sebulannya dihapus nih. Hapus saja deh. Dah tuh, dua itu dibagi. Dua hal ini dibagiin. Ayo cepat. Ada lagi yang mau coba, yang sudah gagal berkali-kali ya. Ntar saya hapus dulu banyak kali. Oke, mana Mas? Banyak kali nih Mas. Terakhir ya. Tidak banyak revisinya. Jangan dulu bilang kalau di kita ya keluar lagi. Ini yang sedikit. Ini. Jadi jangan nunggu salah dulu aja, apa kok bilang salah. Gua sabar aja. Nah, saya baca. Nakut-nakutin aja kita. Aduh. Mas, yang salah siapa Mas? Tergugat satu apa tergugat dua atau tergugat satu saja atau tergugat dua saja? Kenapa yang disuruh bayar? Para tergugat, ya. Ya, sini ya. Ya Pak. Ya. Menuntut ganti rugi Mas ini bukan Mas. Ini menghukum tergugat satu dan juga untuk membayar ganti rugi. Jadi bahasanya bukan menuntut ganti rugi, tapi nih menghukum tuh, oke? Nah, dibaikin lagi. Silakan, mana lagi yang mau duduk di situ? Ya silakan. Ya, ini percobaan keberapa? Ya Mas, maju Mas. Ini kursi yang ini. Kursi sial itu. Kalau duduk situ masih salah. Aduh. Kasihan salahin kursinya coba. Orangnya yang salah, kursinya yang disalahin. Mas. Tuh, banyak kali 1, 2, 3. Apa namanya? Keempat. Banyak kali revisiannya ya. Mengansur tadi. Apa tadi salahnya? Sini ya. Apalagi? Sudah terus merempat. Mana poin 5-nya mana? Poin 5-nya mana Mas? Angka 5-nya mana nih? Nyampe yang 4. Saya kasih tahu tadi. Mas, poin 5-nya. Apa salah kursinya? Siapa Mbak? Rahma. Sebentar, satu nomor lagi. Oke.
penggugat, tergugat, satu tergugat. Nah ini kamu ngambil contekan dari temanmu yang sudah saya salah-salahin nih. Ini kenapa saya tahu contekan, karena dari tadi salah ini sama kayak gitu. Ini bahasanya di sini nih, digeser ke sini dan wajib kata itu juga telah melakukan perjanjian ini tanpa seizin. Oke, itu Mbak masih salah. Oke. Coba salahnya di situ aja tadi Mbak. Ya, baikin lagi. Ya tadi. Ya. Mana yang poin 5? Ya sudahlah, sudah. Mana Miftah tadi? Sudahlah. Kalau sudah diupload sudah. Udah kan cuma nulis poin 5 kan? Ya sudahlah, udah. Nanti kamu duduk sini ketemu lagi salahnya nanti. Ya Mbak. Ya, apa tadi? 2 ini, Pak. Oke, dah apa lagi? Mana lagi? Ayo yang lain. Yuk, yang di luar yuk. Udah banyak yang betul nih. Direvisi. Oh banyak nih. Yo masuk aja yuk, yang di luar yuk, suruh masuk aja. Masuk aja, suruh masuk Mas, yang di luar Mas, suruh masuk aja Mas. Nah. Panggil Mas, yang tolong Mas dibantu yang di luar, suruh masuk aja, yang tadi belum masuk. Masuk. Oke, karena kan tadi sudah banyak contohnya, sudah ada yang melewati 4-5 kali percobaan. Baik, ya tadi sudah direvisi, banyak catatan saya dan akhirnya sudah ada banyak yang bisa. Ya, karena sudah banyak yang bisa, saya anggap bisa lah gitu ya, ya kan? Ya, sampai kursinya disalah-salahkan tadi. Ya. Tapi intinya begitu, kita inginnya saudara sampai bisa. Jadi kenapa saya ulang-ulang terus, revisi dibaiki lagi, karena mata kuliah praktek ini bukan berbasis saudara, oh iya Pak, saya paham Pak, paham. Bukan hanya pada situ, tapi saudara bisa membuat dengan baik dan benar. Dan ini juga tanda kenapa lawyer itu, akhirnya kalian tahu kan kenapa lawyer itu dibayar mahal.
Karena untuk bisa membuat dokumen yang gitu doang itu ternyata tak gampang. Sekali coba. Nanti ada banyak hal. Ini mohon maaf ya, ini masuk kategori soal yang gampang. Maksudnya perkara yang gampang gitu loh. Nanti kalau perkaranya makin jelimet, orangnya makin banyak, ceritanya makin panjang, nah saudara makin jelimet lagi bikin cerita depositanya. Jadi sebenarnya apa yang dibuat di surat gugatan itu adalah saudara meminta sesuatu, tapi saudara harus jelas meminta kepada siapa, apa yang dituju siapa, lalu ceritanya harus baik dan benar. Kalau saudara menyalahkan orang, jelas salahnya di mana, siapa yang disalahkan, dan siapa yang dituntut untuk tanggung jawab. Ya. Oke, saya buka kesempatan dulu kalau masih ada yang belum paham apa yang belum dipahami. Kenapa? Kalau kesempatan bertanyanya saat ini. Pekan depan kita akan UTS. Pekan depan kita UTS. UTS ya adalah waktunya 2 jam. Itu yang pertama. Kedua, yang ada di meja hanya alat tulis, semua alat komunikasi bentuk apapun, mau laptop, HP, termasuk buku catatan juga, pokoknya apa yang saudara bisa mengakses itu, termasuk jam. Sekarang banyak yang pakai jam, ya. Apapun lah itu, intinya yang ada di meja itu hanya untuk alat tulis. Soalnya cuma ada satu. Judul soalnya sudah saya kasih tahu, saya bocorkan deh soalnya. Soalnya buatlah surat kuasa dan surat gugatan atas cerita di atas. Nah, itu saya kasih tahu soalnya ya. Nah, gampang kan? Soalnya udah kasih tahu. Itu ya. Jadi waktunya 2 jam, 2 kali 60 menit. Saya tanya nih, mau dimulai jam berapa? 1? Jam 1 ya, berarti jam 1 sampai jam 3. Jadi mau datang saudara telat, datang jam 20, jam 2 lebih 40, boleh masuk, boleh. Tapi jam 3 tetap selesai semua. Tidak. Besok saudara tidak perlu bawa kertas, saya yang menyediakan. Tidak perlu kalian ngeprint tebal-tebal kan. Nah, saudara cukup bawa alat tulis saja. Oke. Soal dan nanti saya bagikan per orang berhak atas 1 folio bergaris. Jadi ada 4 halaman ya. Folio bergaris itu 4 halaman. Nah, jadi tulis jangan melebihi itu. Saudara itu. Nah, ini pesan saya yang penting sekali, Tolong tulisannya tidak saya minta bagus, tapi minimal bisa saya baca. Kalau saya tidak bisa baca tulisan saudara, walaupun betul, ya mohon maaf. Apa pula tulisannya kan gitu ya. Nah, ya. Saya bukan orang yang tahu isi hati saudara. Jadi tulislah dengan jelas apa yang ada di situ. Oke, adakah pertanyaan? Ya. Kalau misalnya di folio itu kan kesalahan Pak, kalau misalnya kesalahan Coret saja. Nggak usah, biar saya tahu, oh ini salah. Ya. Penilaian itu gimana Pak? Ya, formatnya dan isinya lah. Itu sama kayak gini, kita revisi, oh salah ada ininya ada. Penulisannya misalkan memposisikan ya Pak? Ya. Apa aja sih Pak? Misalkan yang perhatikan yang terlalu gitu Pak? Yang ada dalam posita itu kan intinya adalah pertama hubungan hukum. Saudara menggugat dia itu siapa? Ya. Itu hubungan hukum saudara dengan orang yang saudara gugat. Yang kedua, faktanya. Posita itu pertama bicara tentang fakta. Faktanya apa? Dari fakta itu lalu disimpulkan hukumnya. Oh, dia tidak mengembalikan hutang. Orang yang tidak mengembalikan hutang itu berarti prestasi namanya.
Tapi cerita dulu tentang pembelian kita. Bukan, dia sudah wan prestasi Pak, karena ini. Bukan, jangan dibalik itu. Cerita dulu apa yang dilakukan pihak sana, baru kita simpulkan perbuatan itu, entah PMH, entah wan prestasi, entah apalah yang ada gitu ya. Lalu kalau saudara mau minta ganti rugi, dirinci. Saya tuh rugi ini Pak. Jadi kerugian itu bukan seenaknya kita mau menentukan itu. Tapi kalau mau dikabulkan, dirinci Pak, saya dia itu nyewa rumah saya, tapi ternyata rumah saya tidak dirawat dengan baik, hancur Pak. Dirinci kehancurannya sekian-sekian, ditaksir angkanya sekian-sekian. Misalnya gitu. Dia wan prestasi dengan tidak merawat barang sewaan itu dengan baik. Ya gitu misalnya ya. Dirinci, itu yang berpotensi dikabulkan. Makin tidak jelas tuntutan ganti ruginya, makin tidak dikabulkan. Gitu ya. Begitu. Termasuk kalau saudara minta nanti ada sita, cerita jadi apa yang saudara minta di contoh ya. Apa yang saudara minta di yang kita sebut sebagai petitum ini 1, 2, 3, 4, 5 ini harus ada dasarnya di dalam sini. Kalau nggak ada dasarnya, itu pastilah akan misalnya nih, dia minta ada namanya uit voorwaarditsporaat. Dia mesti muncul di atas dulu. Tidak mungkin ada apa-apa yang sini tanpa cerita yang ada di atas itu. Contoh misalnya dia nih, kan menyatakan sah dan berharga sita jaminan. Apa? Berarti di atas ini dia telah mengajukan sita jaminan, gitu ya. Jadi nggak mungkin ada sita jaminan tanpa di sini ada. Oh minta kerugiannya sekian, oh ada rinciannya di atas. Oke. Gitu. Begitu saja versi mudahnya. Ya. Versi mudah. Ngapain cari versi susah kan? Ya. Masalahnya minggu depan itu tidak boleh kerjasama, tidak boleh lihat catatan. Aduh Pak lupa habisnya apa yang ditulis. Nah itu. Terutama apa yang ada dalam surat kuasa itu biasanya ada rincian itu. Tentang ini, nah itu saudara mau tidak mau ya diingat-ingat saja. Saya tidak nyuruh hafal, tapi diingat ya. Ada lagi? Tanyakan? Ya, pekan depan ya. Jadi setelah pekan depan nanti UTS, nanti minggu depannya lagi saya akan cerita sedikit tentang hasil UTS ya. Lalu kita akan bersiap nih, untuk membagi kelompoknya. Ini kelompoknya berapa presensi mana? Berapa jumlahnya? 40 ya? 40. Jadi 40 berarti nanti saya bikin jadi 2 kelompok. Jadi nanti saya akan sediakan berapa minggu untuk saudara menyusun berkas perkara yang pertama. Nyusun berkas perkara. Apa saja? Ya dari surat kuasa, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, kesimpulan, putusan hakim, dan semua lengkap saudara buat. Ya. Lalu yang kedua, saudara diminta untuk menampilkan tampilan peradilan semu. Dalam waktunya juga sama 2 jam saja. Nanti rinciannya kan itu. Makanya saya kan nanti di pekan setelah MIT itu saudara tidak akan banyak masuk kelas. Saya akan berikan waktunya untuk saudara menyusunnya. Sekali lagi ya, siap-siap. Hampir semua mata kuliah yang lain juga akan begitu. Jadi itulah memang malapetaka semester 7 itu. Ya, isinya adalah membuat sesuatu. Oke, sampai ketemu pekan depan jam 1. Mau saudara telat mau apa silahkan aja, bebas. Yang penting waktunya saya jam 3 saya ambil semuanya. Selesainya. Itu? Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah? Ya, selamat. Jadi pekan ini tidak saya kasih tugas apa-apa. Kan ada kan, alhamdulillah, ya kan?
Ya. Selamat bersiap. Kalau boleh mau latihan silahkan. Ya, direnggangkan tangannya, oke, pakai alat apa namanya, biar tangannya siap untuk menulis dalam waktu 2 jam. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.